Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kehidupan kita. Boleh kita atur oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu mengerjakan hati kita untuk menjadi hati tanah yang subur, sehingga firman itu mampu berbuah di dalam kehidupan kita. Oleh kuasa darah-Mu kita ditebus, kita disucikan, sehingga hati kita boleh kudus dan kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan yang Tuhan percaya otoritas kuasa Tuhan menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapan. Layakan kami memahami kebenaran firman, mendidik kami, melatih kami, membangun hidup kami menjadi perabot-perabot yang berguna untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Rancangan-Mu iya dan amin. Pilihan Tuhan atas setiap pribadi umat-Mu, pilihan yang menyelamatkan, pilihan yang menyempurnakan seluruh imamat raja
kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kuasa kasih-Nya pada kesempatan pagi ini dinyatakan, dilimpahkan atas kita masing-masing pribadi, baik yang ada di ruangan ini, demikian juga saudara terkasih yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti pertemuan ibadah kesempatan pagi ini secara live streaming. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang kehendak dan ketetapan Tuhan, tentunya kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang sudah dipercayakan kepada para nabi dan para rasul, di mana pewahyuan tentang bagaimana manusia harus hidup, bagaimana manusia harus eksis di dalam melaksanakan tugas sebagaimana Tuhan tetapkan atas masing-masing pribadi. Kita harus paham, kita harus tahu bahwa kita hidup di bumi ini ada suatu tugas, misi yang harus kita kerjakan. Ketika kita memahami, kita mengerti apa yang menjadi tugas kita, sebagaimana diatur di dalam ketetapan dan kehendaknya Tuhan itu, maka setelah selesai melaksanakan tugas, kita harus tahu bahwa kita akan kembali lagi ke tempat asal usul kita yang sesungguhnya, yaitu di dalam kerajaan surga. Kalau kita memahami tahapan demi tahapan kehidupan ini, maka kita akan bertindak secara bijaksana, dan apa yang kita kerjakan tentunya sesuai dengan aturan kerajaan surga juga. Karena kita ini keluarga kerajaan Allah, terikat oleh tatanan, terikat oleh aturan kerajaan surga. Jadi ketika kita mendapat tugas misi di bumi, di sana ada aturan, di sana ada tugas, di sana ada kewajiban-kewajiban, tanggung jawab demi tanggung jawab yang harus betul-betul secara teliti, secara detail kita pahami. Ada persoalan demi persoalan yang seringkali menjadikan kita ini, pikiran kita ini menjadi buyar, bahasa bebasnya, menjadi tidak fokus, sumpek bunek, bahasa Jawanya begitu. Sumpek bunek itu berarti menunjuk pada satu kondisi, berada pada satu ruangan yang di sana kekurangan oksigen, tempatnya sempit, sumpek,
bunak, sesek ada di sana, berkolaborasi menjadi satu kesatuan yang kalau dirasakan tidak enak, tidak nyaman. Makanya kita perlu memahami aturan demi aturan yang Tuhan tetapkan. Sementara aturan demi aturan yang sudah ditetapkan Tuhan itu sendiri juga menuntut satu penyerahan sepenuh dari hidup kita. Ketika kita tidak menyerah sepenuh, itu juga akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Yang sebenarnya ketika kita ini menyerah sepenuh dalam otoritas didikannya, maka ada satu kelegaan, ada proses, tetapi ada suasana yang happy. Ada proses, tetapi ada suasana yang damai. Ada pressure dari hukum kerajaan Allah itu, tetapi ada suatu kelegaan yang sempurna juga. Kan ada orang merasakan pressure, mungkin bekerja di satu perusahaan, bekerja di satu instansi, pressure karena aturan perusahaan itu, saudara bekerja di bawah tekanan, target harus tercapai, pressure. Yang kalau kondisi seperti itu terus menerus terjadi, maka akan menimbulkan dampak yang buruk atas psikis kita. Nah, perlunya kita kembali kepada tatanan kerajaan Allah. Ketika di dunia ini kita dipressure oleh lingkungan, maka kita tetap merasakan kelegaan yang luar biasa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita Wahyu pasal 3 dibaca ayat 7. Kita Wahyu pasal 3 dibaca ayat 7. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada jemaat Philadelphia, kuasa atau dinamis yang Tuhan percayakan kepada jemaat Philadelphia, itu betul-betul kuasa yang mengikat, di mana dinamis itu bisa dipakai untuk membuka dan menutup. Ketika orang yang dipercaya dinamis itu dipercaya dengan penuh kerelaan, dengan pengorbanannya, dipercaya karena kesetiaannya, dipercaya karena kasih dan anugerahnya, kesetiaannya Tuhan itu sempurna. Dia mempercayakan kuasa supaya apa? Supaya manusia itu bisa keluar dari perbudakan, supaya manusia itu merdeka. Kalau dulu zaman penjajah ada pertanyaan, merdeka atau mati? Apa artinya? Nek saudara pilih mana?
merdeka atau mati jawabanmu? Nah, saya jawab itu. Merdeka atau mati? Merdeka atau mati sih? Merdeka. Merdeka itu banyak. Kalau dia merdeka tapi urip. Ono sing merdeka tapi mati. Dan itu layak tuh, bukan layak. Wah, wis merdeka deh. Untuk orang yang sudah meninggal, saudara mengatakan wah enak deh wis merdeka. Oke lah, pada dasarnya merdeka itu lepas dari perbudakan. Entah merdeka itu akhirnya lunas, selesai melaksanakan tugas dan kembali kepada Sang Khalik, atau bagaimana, atau lepas dari segala perbudakan. Saudara, sebagai imam-imam yang harus eksis di tengah-tengah keguncangan zaman, maka banyak kalau kita berbicara tentang akhir zaman, banyak hal yang harus kita pahami. Kalau kita berbicara tentang kiamat, banyak hal yang harus kita pahami. Rasanya separuh dari seluruh isi bumi ini, manusia, separuhnya dari penduduk bumi, berbicara tentang akhir zaman tidak akan cukup juga. Apalagi hanya beberapa orang, ratusan ribuan orang mengupas tuntas tentang akhir zaman. Oleh sebab itu, pentingnya kita menerima kuasa. Sebab kuasa dari Tuhan itu yang akan membebaskan kita. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemerdekaan kalau hidup kita tidak mau merdeka? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kesatuan sementara kita sendiri tidak mau disatukan? Bagaimana kita berbicara kerukunan sementara kita ini sukanya pecah? Berbicara tentang kedamaian sementara kita tidak bisa menciptakan damai. Berbicara tentang rahasia akhir zaman, rahasia kitab Wahyu harus diungkap, harus dibeberkan secara tuntas, secara gamblang. Berbicara tentang kerukunan, berbicara tentang kesatuan yang mutlak, yang kokoh. Dari tahapan kepada tahapan kita harus bertindak bijaksana. Jangan sampai kita ini berbicara kesatuan, kita menerima pengajaran membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Kita berbicara dari hal tabut perjanjian, kita berbicara dari hal misbah dupa, kita berbicara dari hal pelita emas, kita berbicara kopas tuntas tentang meja roti sajian, sampai keluar pintu kemah, sampai keluar sampai ke pintu gerbang. Kalau kadang saatnya saya ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan hamba Tuhan, kadang gue yang mumet dong, kembali sidang gue yang mumet kadang. Mumetnya gimana? Makanya berbeda manajemen perusahaan dengan manajemen pengembalaan. Imam besar itu beda. Tidak bisa. Saudara pinter mimpin perusahaan, saudara tidak bisa. Saudara samakan mimpin umat, gak bisa. Amin.
Amin. Tidak bisa, beda, manajemennya beda. Pengajaran tabernakel dari pintu gerbang sampai terakhir tuntas, pelajaran selesai. Diulang lagi dari depan sampai ke belakang lagi, terus diulang-ulang terus. Apakah kita sudah sampai ke sana? Berbicara tentang di setiap tempat itu bicara kesatuan, setiap jengkal kaki bergerak, kesatuan, kerukunan, kesatuan dari pintu gerbang sampai ke ruang maha suci, tidak lepas dari kerukunan, kesatuan di sana. Tapi ketika seorang gembala berpikir, merenung, memeditasikan, seraya menengok jemaat masing-masing, ketika firman bicara kesatuan, kerukunan jernih seperti kristal, berbicara kegerakan, gembala dituntut, ayo cepat gerak. Dan saya itu sudah gerak terus. Saya bergerak terus. Sampai kadang saya itu ngatur waktu itu, padahal ini kan belum apa-apa. Ngatur waktu itu, terus terang kalau tak turuti saudara, permintaan rekan-rekan hamba Tuhan, tak turuti itu, tiap minggu saya ada di rumah. Betul, saya saksikan untuk Mojokerto saja 2-3 kabupaten. Kalau tak turuti, belum luar kota. Saya belajar menahan diri, saya kuasai diri. Dalam lewat live streaming dulu saja saya itu. Dari berbagai kota, dari berbagai pulau, mereka mengikuti secara live streaming pengajaran ini, setahap demi setahap. Sementara saya belum tampil secara virtual dalam pengajaran secara spesifik begitu tentang tak bisa, tentang pengajaran tabernakel, tentang akhir zaman, tentang hikmat marifat, tentang doa puasa, belum, semua masih dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti setahun demi setahun sibuk, belum baru bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain, PGPI, Mama, Asosiasi Pendeta, semua kalau itu terus tak ikuti derap langkahnya. Sibuk, saudara. Dan kita memang kan harus ke sana, harus bersinergi. Berbicara membangun tubuh Kristus, kita tidak bisa sendiri. Jadi jangan ada yang merasa kok kita full power. Tidak ada manusia yang full power. Seberapa kuasa yang Tuhan percayakan atas masing-masing pribadi tentunya sesuai dengan ukurannya Kristus. Kembali kepada Wahyu pasal 3 tadi, firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Jadi ketika kita itu menerima pengajaran firman Tuhan, kita menerima otoritas kebenaran firman itu, Yohanes mengatakan, ketika kita ini tetap di dalam Dia, tetap teguh di dalam Dia, tidak bergeser,
dari panggilan itu, maka di situ ada dunamis. Dunamis yang memerdekakan kita. Saudara tidak usah menjadi bingung, tidak usah menjadi khawatir tentang. Kalau banyak orang berbicara tentang akhir zaman, tentang hari kiamat, terus nanti bagaimana kita ini, sementara yang lain pada sibuk. Ada bikin bateranmu besar karena punya uang, bikin bateranmu nanti mau dipakai untuk meluncur ke Mars, mau dipakai, pikirnya kalau terjadi kekacauan yang dahsyat itu, orang yang punya uang itu pikirnya selamat. Orang yang bisa membangun baterai mobil itu pikirnya paling selamat. Ya kasih tahu, orang yang paling celaka itu orang yang mengandalkan hartanya. Dan seperti itu caranya Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan seperti itu caranya Tuhan melindungi umatnya. Kalau bencana itu Tuhan yang mengizinkan. Tuhan juga ngerti siapa yang akan terkena bencana itu, siapa yang terkena malapetaka itu, terus siapa yang dilindungi, diselamatkan. Tuhan itu yang ngerti banget. Dunamis, pentingnya kita menerima kuasa. Kunci Daud. Apa yang dimaksud dengan kunci Daud? Yang dimaksud dengan kunci Daud adalah dunamis, kuasa. Bahasanya Petrus, kodrat ilahi. Ketika kita menerima kodrat ilahi, maka ketika unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api, unsur-unsur dunia hangus di dalam nyala api, bukan tenggelam dalam air bah, hangus. Kitab Maleakhi juga menuliskan begitu, kitab-kitab lain juga menuliskan begitu. Jatahnya akhir zaman bukan air bah, jatahnya akhir zaman itu api. Api campur belerang, ngeri. Nanti itu sangkakala. Sangkakala dibuka itu gereja Tuhan belum mengungsi ke padang belantara. Kondisi dunia sudah hujan api campur belerang, campur darah. Dan terus bicaranya menyelamatkan, apa kayak bunker? Tidak perlu. Amin. Tuhan sudah menyediakan tempat yang khusus. Tuhan itu punya cara melindungi umatnya, saudara. Nah, ini kaum apa ini? Rasionalis. Kaum rasionalis itu, ya memang seperti itu. Kalau hujan batu, tidak mungkin ini kita ini payung-payung yang dari kain kan tidak mungkin. Akan terjadi hujan meteor, hujan api campur belerang, terutama hujan es, beratnya sekian pons, otomatis tidak mungkin pakai payung-payung kain. Kaum rasionalis berpikir secara rasio, akal main, berarti kayak bunker, ketiban es beratnya 1 pons siapa? Lainnya esnya itu berarti sak gunung. Mungkin bunker model apa? Oh, Tuhan yang mengizinkan kok. Tuhan akan bertindak menghukum kefasikan, menghukum kecongkakan manusia melebihi batas rasio mereka. Mereka punya akal untuk menyelamatkan diri, membangun penyelamatan. Tetapi Tuhan
Kalau bagi orang yang dibenci Tuhan, Tuhan katakan silakan membangun, tetapi tanganku akan merobohkan. Apa sih manusia? 2 Petrus pasal 3. Ketika umat Tuhan dipercaya dinamis, dipercaya kuasa, maka sekalipun hal-hal seperti ini terjadi, yang penting setia. Kan kesetiaan itu yang akan mengangkat saudara dipercaya tuannya untuk saudara memberi makan. Kan gitu kan? Masih ingat Injil Lukas? Dipercaya untuk menyediakan hidangan bagi orang lain, menyajikan satu sajian kerajaan Allah bagi yang lain. Ayat 10, ayat 9 mulai maksudnya. 2 Petrus 3 mulai 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kesabaran Tuhan bukan berarti menjadikan kita supaya lalai, terlena dalam zona nyaman, tidak. Tetapi kesabaran Tuhan bertujuan supaya kita ini berbalik, kita berbenah diri, kita bertobat, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kadang-kala kita menjadi jenuh, kadang-kala kita menjadi bosan, merasa aktivitas monoton begitu terus membosankan. Saya kira sama saja anak-anak yang masih sekolah, ada saatnya berada pada titik kejenuhan. Bangun pagi-pagi, persiapan sekolah, sarapan, berangkat, belajar, nanti pulang lagi, terus bira-biri seperti itu. Malam ada tugas-tugas yang kerjakan, besok seperti itu lagi, pulang dari sekolah capek, kadang tidak sempat bikin ini bikin itu, ngerjakan ini ngerjakan itu, besok seperti itu lagi. Sama yang bekerja juga begitu. Bangun pagi-pagi, anaknya belum bangun, saudara sudah bangun pergi duluan. Ketika saudara sampai malam, anakmu sudah tidur, saudara baru pulang. Berangkat lagi, anakmu masih tidur, seakan tidak pernah hidup bersama-sama, berseduh guru bersama keluarga. Kondisi seperti itu akan berada pada titik teror, kejenuhan. Sama yang di rumah kan juga begitu. Jadi suami-suami harus paham, harus ngerti, jangan sampai salah bicara, salah kata. Lalu di rumah ngapa saja? Loh, di rumah itu juga saya kira di mana saja, mau rumahmu kecil, ya memang kalau ada mungkin memang wanita yang mungkin rada males, ada juga. Tapi rata-rata orang yang ngerti pengajaran firman Tuhan, suaminya kerja keras, di rumah ada saja. Mana yang bersih-bersih, masak dan lain sebagainya, ngurusi anak, apalagi masih kecil, sekolah belum bisa ditinggal, ditungguin di situ. Sekarang kalau bekerja lewat gadget, sambil bekerja nungguin anak, sampai rumah nanti ngerjakan itu, ngerjakan ini. Mungkin untuk bisa istirahat terlalu lama, tidak bisa. Semua beres. Kalau masing-masing memahami, maka setahap demi setahap kita harus ngerti, Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Ada saatnya mungkin jenuh ketika Tuhan berjanji begini begitu, kenapa kok seperti ini terus? Jenuh, bosan. Hidup seperti itu. Supaya tidak dilanda kebosanan, maka jangan biarkan waktu kosong. Ada beraktivitas, saatnya istirahat, saatnya sembahyang, saatnya belajar firman. Dengan begitu nanti akan terjadi kekuatan, dinamika spiritual yang semakin hari semakin dahsyat. Janji Tuhan pasti iya dan amin. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Hangus dalam nyala api. Seluruh unsur-unsur dunia, unsur dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap oleh api. Terus, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Terus, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. pada hari itu langit akan binasa dalam api, Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. ya. Kembali diulang-ulang Petrus menyampaikan, menegaskan ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kesucian hidup, kesalehan hidup oleh kekuatan salib, oleh kekuatan pengorbanan Tuhan. Ini jiwanya pelita emas. Berarti orang-orang yang hidup dalam perlindungan naungan yang maha tinggi pada akhir zaman adalah sosok kaki dian emas. Ketika kita ditempa, kita dididik menjadi sosok kaki dian emas, menjadi perabot yang selalu siap untuk pekerjaan yang mulia. Amin. Amin. Selalu siap dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Nah, kita tentang pengajaran setahap demi setahap harus dipahami. Setelah dipahami, dimengerti, harus dikerjakan. Sehingga tataran makrifat, sebab orang yang bermakrifat sampai kesempurnaan makrifat itu nanti sebagaimana Tuhan tetapkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan. Ini hanya bisa dikerjakan orang-orang yang bermakrifat. Ini hanya bisa dikerjakan orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hanya ada di dalam pengajaran Kristus. Tidak ada di tempat lain. Mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri itu tidak ada. Nabi lain tidak, selain Tuhan Yesus tidak ada ngajarkan gitu. Karena Tuhan Yesus itu bukan nabi, makanya pengajarannya sempurna. Saudara, ketika semuanya akan hancur dengan peristiwa yang sedemikian, kesalehan hidup, kesucian hidup dikatakan mempercepat hari kedatangan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di
mana terdapat kebenaran. Sebab itu, Saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya ya, dalam perdamaian dengan Dia. ya, harus berusaha mencapai kesalehan, menerima dunamis itu. Masing-masing, kalau bahasanya tulis sendiri, kita harus memikul salib kita sendiri-sendiri. 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, jemaat Efesus ada kelebihannya, tetapi dibalik kelebihannya, dibalik kesiapannya, dibalik aktivitasnya yang padat itu dikerjakan tanpa kasih sayang. Itu Efesus. Dikerjakan tanpa kasih sayang. Kan ya jadi repot tadi. Makanya kalau seorang gembala sidang melihat secara menyeluruh, targetnya jelas menjadi sosok kaki dian emas. Untuk mencapai target, jemaat tampil laksana sosok kaki dian emas pada akhir zaman. Ada prosedur, ada proses, di mana proses itu akan membawa pesakitan bagi daging dengan segala keinginannya. Jadi yang sering berotak itu kan dagingnya, manusiawinya kan. Efesus harus berjuang. Bagaimana aktivitasnya yang dahsyat itu dikerjakan di dalam kasih sayang. Ini akan masuk ke dalam persekutuan keluarga juga. Saudara giat sebagai seorang suami, kerja keras, pepatah banting tulang peras keringat, bagus. Tetapi tanpa kasih sayang semuanya itu tidak ada artinya. Kerja keras seperti Efesus bagus, tetapi dari dirimu harus mengalir aliran kasih sayang, aliran air kehidupan, aliran air kehidupan yang menciptakan suasana yang damai. Karena uang itu tidak mendatangkan damai, materi itu tidak mendatangkan damai. Sekarang para jenderal yang sekarang lagi bermasalah, apa duitnya kurang akeh? Pejabat-pejabat tinggi negara, apa duitnya kurang? Pengusaha-pengusaha para miliarder dunia, apa kurang duit? Mereka pintar cari duit, sangat pintar. Atau apakah itu yang mendatangkan damai? Dengan bertambahnya materi, uang, harta mereka, justru mereka nantang perang. Justru mereka nantang pertikaian, berusaha memicu kemarahan negara lain untuk bersengketa. Mereka menunjukkan kemampuan kehebatannya dalam persenjataan. Itu manusia. Dan Tuhan itu tidak mau ketika Tuhan memberkati saudara secara materi, justru saudara tidak tetap di dalam Dia. Cara dudukmu,
cara jalanmu iku wong duwe duit akeh karo sithik iku iso berubah. Hati-hati. Mungkin ketika saudara belum punya apa-apa, duit pas-pasan, kaya-kaya ada unsur kelembutan hati, kaya-kaya ada unsur kerendahan hati, selalu misi bade lewat depannya orang tua, misi bade. Tapi bisa juga ketika ada uang banyak, saudara lupa dengan kata itu, permisi bade, jalanmu sudah tidak begini lagi, sudah berubah. Itu yang jahat di mata Tuhan. Efesus kiat, Smyrna juga kiat. Masing-masing jemaat Pergamus juga demikian. Harusnya Pergamus mengerti pengajaran, fokus di pengajaran, tetapi tersusupi ajaran-ajaran Bileam, ajaran-ajaran pengikut Nikolaus masuk ke sana, sehingga menjadi jemaat yang tidak karuan, tidak terbentuk karena pengajaran macam-macam. Pengajaran-pengajaran yang tidak membentuk karakternya menjadi sifat ilahi, tetapi pengajaran-pengajaran yang merusak tatanan tahbisan yang sudah ditetapkan kerajaan Allah. Maka ketika kita ini sebagai imam-imam, kita harus ngerti, kita harus paham, ada aturan tahbisan hidup, tahbisan pelayanan yang tidak boleh dibongkar oleh manusia. Itu sudah patron hukum, aturan kerajaan Tuhan. Enak ingin wis, gak ada ngono-ngono, padahal kita menabrak aturan kerajaan Allah. Nanti kalau Tuhan murka, Yesaya pasal 24 itu nasibnya imam itu sama dengan nasibnya rakyat biasa. Karena apa? Merusak undang-undang, merusak hukum, merusak ketetapan Tuhan demi keselamatan diri sendiri. Kan banyak gitu. Demi amannya diri sendiri dirusak, demi keinginan diri sendiri aturan firman dirusak, aturan tahbisan dirusak. Tentang pakaian imam, tentang bagaimana seorang imam-imam bercakap, berbicara, bergaul, semua ada aturannya. Tapi ketika seorang malaikat jemaat menyampaikan aturan-aturan firman itu pada era sekarang, dianggap itu aturan kuno, dianggap itu aturan yang sudah tidak relevan. Dan sekarang kalau bicara kekudusan, kesalehan, perlu apa enggak, relevan tidak di zaman sekarang. Yang tidak kudus, yang tidak suci, yang tidak saleh karena kekuatan kodrat ilahi akan dilenyapkan bersama-sama dengan bumi, dengan api itu. Semua tidak ada tersisa. Dipakai tidak itu kekudusan, itu api ini. Sementara manusia merindukan keselamatan, merindukan perlindungan. Kalau seorang hamba Tuhan berbicara tentang kekudusan, dibantah katanya sudah tidak relevan zaman sekarang kok bicara kekudusan. Ayo, zaman sekarang kok bicara ibadah. Saudara, kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul sebagai umat yang ngerti pengajaran,
Sebab sampai akhirnya suatu saat orang mencari firman ini sulit. Ketika kami gembala, para penatua mungkin sudah tidak ada, sementara generasi anak cucu kita meneruskan pelayanan ini, baru nanti suatu saat akan tahu betapa sulitnya mencari firman. Karena betapa pentingnya firman itu dalam hidupnya. Ketika kasih karunia masih terbuka lebar, seakan-akan firman itu tidak perlu, tidak penting, tidak relevan, tidak terlalu penting. Yang penting itu duit, yang penting materi. Dari hari ke hari, tahun tambah tahun, akan semakin banyak orang-orang yang punya uang, delosor jungkel, tidak bisa bertahan hidup. Bisnis mereka, kebanggaan mereka dibunuh oleh Tuhan, karena itu yang menjadikan dunia rusak. Kecongkakan, kesombongan, kekerasan hati. Kaum rasional, kaum rasionalis, kaum kapitalis. Indonesia belum termasuki paham kapitalis, liberalis, rasionalis, belum masuk ke Indonesia. Bikin rumah itu konsep kampung, hadir di situ, kerjakan bareng-bareng, jadi rumah. Betul. Di kampung-kampung orang bikin rumah, mau bikin apa saja, gotong royongnya itu luar biasa. Empatinya sangat tinggi. Itu budaya Indonesia, tidak ada di negara lain. Bikin rumah segede apapun, dikerjakan bareng-bareng, makan apa adanya bareng-bareng. Saya ini orang kampung, saya ngerti persis. Orang punya hajat, mau nikah, anaknya, hitanan, sunatan itu, oh sudah. Nanti yang apa-apa yang dimasak, disajikan di situ, banyak yang tidak beli. Karena apa? Oh tempat kami, tempat saya itu, bapak saya itu suka nanam-nanam. Jadi pisang itu banyak di sekitar rumah. Pisang raja, pisang Ambon. Kalau di Jogja kan pisang raja itu kan memang khusus, itu mahal sampai sekarang. Untuk untuk ucapan syukur, acara-acara ritual selalu pakai pisang raja, pisang Ambon, apa banyaknya, banyak jenisnya. Orang mau nikah itu cukup ke tempat kami, bilang 2-3 bulan sebelumnya, nanti hari hanya sampai mau perlu berapa tanda, secukupnya, gratis, tidak ada beli. Kelapa dari di tempatnya paman saya banyak pohon kelapa, terus apa itu bahan untuk gudeg itu, gori dan lain sebagainya, tidak beli. Beras juga tidak beli, kebanyakan tidak beli. Ini bicara rasa gotong royong, belum termasuki paham kapitalis, rasionalis. Orang empatinya tinggi. Sekarang saudara tidak punya uang banyak, tidak bisa bangun rumah. Saudara mau hajatan, mau nikahkan anak ini, kalau tidak punya uang, udah berat, jaganya tonggo gak iso. Iya toh? Ya masih ada sih, masih ada di Jawa yang gotong royong itu masih ada. Tapi mulai tergerus paham kapitalis. Semua harus uang, jalan dengan uang, dengan uang, dengan uang. Agama, orang beragama banyak, tidak tahu ajarannya seperti apa.
ngerti agama, justru malah semakin pelit, semakin kikir, semakin tidak manusiawi. Gotong royong tidak mau, karena kok agamamu ini, kamu merekmu ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita diajari untuk mengasihi semua orang. Amin. Amin. Tanpa memandang suku, kaum, bahasa, dari model apapun. Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi mereka. Jangan usah lihat kulitnya hijau, kuning, abang, atau hitam, atau coklat. Kita kasihi mereka. Memang itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada ajaran di tempat lain, tidak ada. Karena tujuan kita ke sana, dinamika spiritual kita ke sana. Kembali kepada surat Petrus tadi. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepada menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kita harus belajar mengerti, belajar memahami kesabaran Tuhan. Itu menjadikan kita kesempatan untuk memperoleh rahmat. Target yang Tuhan sediakan, target yang Tuhan mau, kita ini sebagai sosok kaki di atas, kita sebagai sosok bintang-bintangnya Tuhan. Nah, kapan itu kita ini tidak bisa menunggu di dalam pengertian. Kita berteori sementara minim praktek. Firman ini hidup. Kalau firman ini hidup, maka begitu firman kita pahami, kita terima, maka kita bergerak. Ini saya katakan generasi muda terus percepat bersinergi satu sama lain, bangun komunikasi. Penyembahan di bukit ada saatnya naik ke sana. Loh, semua penyangkalan diri dong. Semua penyangkalan diri, tidak ada yang enak. Tapi kalau kita siap mengemban misi, masing-masing sesuai bagiannya. Jangan pasif. Dimanapun saudara berada, bagi rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat yang mendengar pengajaran ini, saudara tidak boleh hanya untuk gembala bergerak. Kita ini tim. Jemaat tua-tua adanya nyalakan gembala, kurang ini, kurang itu. Kalau tahu saudara melihat kekurangan gembalamu, apa yang ada pada saudara kelebihanmu, masukkan. Biar kekurangannya gembala tertutup kelebihanmu dan menjadi satu kekuatan kegerakan yang luar biasa. Jangan jadi jaksa, penuntut. Kita masing-masing dipercaya dinamis. Nanti yang lain mengikuti. Ada kekayaan, hikmat, marifat, ada kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Itu terus akan mengalir mengikuti saudara.
Masing-masing gereja punya tim musik. Terus ada koordinatornya. Kembangkan jadi koordinator yang terus menggerakkan anggota timnya. Berinovasi terus. Jangan diam. Di tengah-tengah gereja ada tim, grup paduan suara, ada grup vokal, ada grup ini, grup itu, ada koordinatornya. Gerakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada tim multimedia, bergerak mereka. Jangan nunggu gembala, gembala punya tugas sendiri. Saudara punya potensi untuk saudara eksplor di wilayah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada saatnya bersama-sama berkolaborasi, kan begitu. Ada yang bertanya, kapan diadakan fellowship? Saya ganti bertanya. Saudara siap kapan? Ada yang bertanya mungkin, ada berapa yang hadir? Saudara minta berapa hamba Tuhan hadir di tempat ini? Tuh, iya. Mau 500, mau 1000, 2000. Betul. Dan bagaimana para penatua, para pemimpin-pemimpin mengkondisikan tapisan masing-masing untuk bangkit. Ketika kita sudah berada pada titik kebangkitan, makanya Yohanes mengatakan dalam Yohanes pasal 8, mari dibaca kembali. Saya tekankan berulang kali, ini power, ini dinamis. Tidak cukup kita dengar. Yohanes pasal 8 ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita murid-muridnya Tuhan punya tugas melaksanakan misi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ada gembala, ada guru Injil, ada para penatua, para ketua, ada para pembuat mujizat. Saudara, kalau karunia itu dipercayakan mengalir di tengah-tengah jemaat, jangan menjadi salah. Banyak-banyak itu menjadi salah tahbisan, salah etika. Jadi gembala dipercaya Tuhan dalam otoritas tertentu. Muncul karunia khusus, karunia penyembuh di tengah-tengah tua-tua dipercaya spesifik di bidang itu. Kebanyakan, kita kasih tahu, kebanyakan akhirnya terjadi miskomunikasi dan misetika. Misetika itu gini, akhirnya yang punya dipercaya karunia ini tidak lagi menghargai sistem pengembalaan. Kebanyakan gitu. Terus buka padepokan dewe. Saya masih kecil di kampung saya dulu pernah ada begitu. Dibesarkan rohaninya sampai karunia roh dipercayakan dalam dirinya. Lama kelamaan ya dipakai berdoa untuk orang sakit sembuh. Tetapi ketika waktu berjalan tidak lagi setia ibadah, malah ngumpul ke benda-benda antik, pakai
Saya tidak melarang saudara pakai cincin, pakai akik, tidak melarang itu. Tetapi orang itu malah mengumpulkan benda-benda antik, pedang, golok, yang kuno-kuno itu, dari kesaktiannya ini, kesaktiannya itu, kok malah tersesat? Kok malah tersesat? Tidak mau ibadah, tetap memakai nama Yesus. Ayo coba. Saya itu sejak kecil itu sudah kumpul dengan orang-orang yang dari berbagai suku, dari berbagai denominasi sejak saya sekolah minggu. Jadi saya belajar penggembalaan itu sejak kecil sebenarnya. Itu yang kadang saya antisipasi, saya waspadai, jangan sampai kita ngerti pengajaran diperlengkapi 9 karunia pasti itu jadi Tuhan diperlengkapkan pada saudara. Tapi ketika itu dipercayakan pada saudara, jangan ada yang mati dewi, gaya padepokan dewi. Saya percaya kalau itu kejadiannya pasti berosor. Kita harus, artinya kita ini terikat dalam sistem kerajaan Allah. Jangan memisahkan diri. Amin. Amin. Wis rumangsa sakit dipakai Tuhan, berdoa, orang sakit geblang pingsan ngomongnya. Nanti malah akhirnya merasa tidak perlu ibadah, tidak perlu pelayanan. Itu di mana-mana begitu, tak kasih tahu saudara. Ini akhir sama. Jadi nabi sendiri melantik diri, berdoa, ke mana-mana laris. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Tetap. Sudah saya terangkan berulang kali. Tetap itu artinya bertahan dengan sabar untuk meneruskan tugas misi ini sampai pada kesempurnaannya. Memikul tugas misi dengan tekun, siap memikul beban itu dengan tekun. Ini hanya bisa kita kerjakan ketika kita ini punya kerendahan hati. Seringkali kan kita berpikir bagaimana, wah, untuk mengerjakan hal ini kan kita juga harus tahu fisiknya. Artinya, anggarannya piro persis, anggaran plak sudah ada. Saya kasih tahu saudara, seorang hamba Tuhan kadangkala ketika ditekan, diutus oleh Tuhan, berangkat tanpa ada sesuatu, pres mungkin diizinkan Tuhan begitu, tapi harus kerjakan tugas itu. Saudara mungkin tidak bisa dengan rasio saudara, makanya jangan terjebak pada aliran rasionalisme. Kalau saudara sudah terisi, otak ini terisi paham rasionalisme, saudara tidak akan percaya pada otoritas kuasa dinamis. Kebanyakan begitu. Sebab apa? Yang didahulukan rasionya. Otak 1 tambah 1 ya 2. Itu rasio. Tetapi bagi Tuhan 1 tambah 1 bisa 5, 1 tambah 1 bisa 10. Sebesar telapak tangan kota Samaria hujan lebat. Satu genggam tepung, beberapa tetes minyak dari jada sarpat yang diolah menjadi roti dan dipersembahkan sesuai petunjuk firman lewat hambanya. Ternyata janda ini beserta anaknya 3 tahun terpelihara Tuhan. Rasio tidak bisa. Air menjadi anggur di rasio tidak bisa.
2 ikan 5 ketul roti, orang 5.000 dewasa kenyang, dan masih sisa 12 bakul. Rasionalisme sampai kapanpun akan debat diskusi panjang tentang itu, tapi kerajaan surga bisa mengerjakan itu. Amin. Ini yang harus kita kerjakan ke depan. Ketika dunia luluh lantak dengan api dan belerang, dia emas, simbol kesucian, simbol kesalehan. Saudara selamat. Simpel kan kelihatannya. Jadi jangan mikir berat-berat seperti kaum rasionalisme. Iya, wah, api dan belerang itu apa? Itu apa? Andai kata toh ada yang percaya tentang kondisi air bahkan terjadi, tuh bikin perahu, bikin kapal selam yang paling aman. Yang paling aman tetap bersama-sama dengan Tuhan, ikuti aturannya Tuhan, saudara selamat. Jangan pakai rasio. Katanya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya segenap hati, segenap jiwa, akal budi yang dikuasai roh, bukan akal bulus. Dengan segenap kekuatan, maka kita akan mendapatkan keselamatan itu. Cobalah balik dikasih contoh bagaimana 10 tulah terjadi di Mesir atas perkataannya Musa. Atas perkataannya Musa, Tuhan percayakan itu. Terus bangsa umat pilihan Tuhan di mana? Selamat tidak? Selamat. Kenapa sih pusing-pusing? Malaikat yang membawa malapetaka itu ngerti, oh ini ada tanda darah, oh ini ada tandanya, ini orang pilihan Tuhan, ini warga kerajaan Allah, dilewati oleh malaikat maut itu. Amin. Tetanggamu blok musibah semua, saudara nggak kena, ya dilewati karena dilindungi. Di situ ada malaikat maut keliling, sementara malaikat yang lain nunggu saudara di situ ketemu. Jangan kena gini, aku ditugasi. Ya wes lewat, kan gitu kan? Yang apa sih mikir-mikir, sulit-sulit mikir? Harus investasi, ngumpulkan duit, ngumpulkan perahu, ngumpulkan kapal. Jangan bodoh. Kalau kita ngomong dengan kaum rasionalisme, ini gak wajib diketawakan. Zaman saya ini kok iman, loh. Itu harus nganggo pemenang, nganggo dengkul, nganggo modal, nggak kapal besar sama dia di modal. Ya Tuhan tidak adil loh. Nah caranya ngono, itu. Apakah keadilan Tuhan itu dinyatakan, oh yang punya uang banyak, bikin kapal selam yang gede, nanti musibah terjadi dia selamat. Terus keadilan Tuhan gimana? Berarti keselamatan hanya orang yang punya uang. Ya gitu caranya. Itu wilayahnya Tuhan. Nah, rasa mikir wilayahnya Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita pikir, itu wilayahnya awake dhewe. Amin. Amin. Makanya kalau ingat pujian Yesus Juru Mudi, itu lagu kesukaanku. Ya kan? Kok dinikmati Yesus Engkau, Yesus aku cinta padamu, masih cinta. Amin. Dalam kondisi yang kakuan, yaitu merenung ditemani bintang-bintang di langit. Ya Tuhan, aku di sini berusaha membuktikan cintaku. Bukan berarti saya menilai diri yang di rumah tidak cinta. Orang kan bisa mengekspresikan cintanya masing-masing. Amin. Mungkin yang di rumah ya, mungkin wah gembala sama yang lain ke bukit, wah aku tak naik kebun, sing duwe kebun, nah sing nanti kebun, aja nek kebun di tonggo. Gawane lungkot dikira apa? Nangis meneh aku dikira kuntilanak, ya kan? Ya ada sentuhan kasih yang luar biasa. Ketika saya kemarin di atas itu,
belum masuk doa, ada harimau dulu. Baru kan kaget ya kan, Mas Sam itu. Kok harimau? Kan sama Mas Sam itu dipanggil. Sini. Loh, itu Cina tuh. Loh, liar Pak niku. Habis itu nyantir di jalan malam. Wah, ke bawah. Tapi pikir gue jingga tak cekel. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau. Doaku, Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Dan ketika itu kita menempatkan Yesus itu segalanya di dalam hidup kita sebagai pribadi, malaikat jemaat, gembala sidang, saya melihat kenapa sih Tuhan Yesus itu kok tukang kayu. Saya melihat kayu berbagai macam modelnya, rom terbentuk kan, lempengan, balok dan lain sebagainya, ada yang sekat dan lain sebagainya. Kalau itu tak biarkan maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Amin. Jiwa saya dibawa oleh kekuatan roh itu. Yang baru coba paham. Ya, Tuhan itu membiarkan umatnya, tidak mendidik umatnya, tidak menempa umatnya. Harapan tinggal harapan. Mereka tidak akan jadi apa-apa. Sedangkan untuk menjadi perabot yang mulia, untuk pekerjaan yang mulia, ada proses. Bisingnya peralatan ketika proses pembentukan kayu itu diketam, kayu itu dipotong, kayu itu digosok, diremplas. Itu proses. Sementara saudara untuk menjadi alat demi membentuk bahan-bahan tadi, kita harus mengasihi dan kita harus jeli kan. Kita perlukan ukuran sekian, saudara salah memotong, ada kerugian di sana, buang. Bagaimana alat yang sebenarnya tidak berguna ini nanti menjadi alat yang berguna. Jadi sambil ngomong Kairos itu sibuk. Kalau Pak Sa di belakang sudah bangun tidur langsung bablas ke belakang dia. Kadang nggak ada orang lain, ngerti-ngerti dia sudah nyampe di dekat saya. Oh Pak buat ini, Pak buatkan ini, oh Pak buatkan ini. Saya sambil ngomong itu saya amati. Generasi sekarang berbeda dengan generasi dulu. Generasi sekarang itu gampang menangkap, gampang ngerti yang dikerjakan orang tua. Hati-hati saudara, yang cucumu sekarang itu cerdas. Bagaimana saudara ngisi anak-anak itu? Diisi dengan sesuatu. Perkenalkan tentang derap langkah pelayanan sesuai porsinya tentunya. Puji-pujian,
kalau saya pujian, ya bukan berarti saya terpujian terus. Saya setelkan lagu-lagu yang lagi tren zaman sekarang dengan jenis musik campur sari begitu. Gue senang dia untuk mengasah ketajaman feeling nada. Anak-anak sekarang feeling nadanya bagus-bagus, geraknya mengikuti ketukan, tidak seperti zaman dulu. Kita gerak kadang wayai kaki turun tidak turun, wayai kaki naik malah turun. Tapi anak-anak sekarang nadanya tepat, itu bagus. Jadi kita harus dididik mengasihi Tuhan dalam didikan khusus menjadi sosok kaki Dia. Itu proses. Saya pribadi merasakan, saya ini pemberitanya. Saya pertama kali merasakan teror. Bagaimana beratnya tekanan, bagaimana beratnya teror, dihantam, saudara dihantam teror. Saya merasakan pertama kali. Dan saya terus bertahan, bagaimana eksis dalam pelayanan ini. Sebab itu perlunya kita menerima dinamis itu. Dan itu tidak serta-merta kita nyantai-nyantai, kita terus dipercaya, itu tidak. Petrus tadi menekan, kita harus berusaha. Artinya kita responi apa yang Tuhan mau itu. Ketika kita meresponi apa yang Tuhan mau, maka kita akan mendapat ketenangan. Ketika kita mendapat ketenangan, maka kita diisi oleh kekuatan firman. Sehingga ketika badai dan gelombang itu melanda saudara akan menjadi pribadi yang mampu bertahan. Jadi kelihatannya itu sepele, rutin, doa, rutin. Kegunaannya apa? Ibarat saudara itu ketika begitu sedang diisi sabun namis tadi. Ada bedanya nanti ketika menghadapi kegoncangan. Nanti ada bedanya. Orang yang selalu dekat, tidak melepaskan persekutuannya dengan firman, orang itu selalu tetap di dalam dia. Itu ada sesuatu yang beda, ada nilai plusnya. Karena apa? Ada kekuatan yang melekat di dalam dirinya, sehingga ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kegoncangan, ada kekuatan yang luar biasa. Kita bisa tenang. Yang pranikah, yang belum pranikah, yang belum nikah berpikir, oh nikah itu enak, nanti ketika kita sudah nikah kan enak, dan lain sebagainya. Kan tidak semulus itu kan. Yang sudah nikah berarti harus betul-betul, wah aku ini sudah jadi suami yang sesuai kehendaknya firman itu seperti apa. Sementara si perempuan, wah aku sekarang sudah jadi istri yang sesuai dengan ketetapan Tuhan itu seperti apa. Kalau itu kita jalani, maka kan tidak perlu suami nuntut istri begini begitu, tidak perlu istri nuntut suami begini begitu, karena semua ngerti aturan. Kalau semua sudah ngerti aturan kerajaan Allah, semua akan damai-damai saja. Amin. Menjadi tidak damai ketika ada yang melanggar aturan itu. Damai kok kalau kita ini masing-masing udah kerjakan aja.
Saya pribadi belajar mau apa saja tak kerjakan. Lingkungan kita kan dekat kebun, kerjakan. Saya bisa berdasi, saya bisa berjas, pelayanan dinas sakramen begini. Hari-harinya gelipotan dengan lembut, gelipotan dengan debu, gelipotan dengan rumput. Yang lain mengerjakan ini, saya angkati sampah-sampah tak buang ke sana kemari. Udah biasa bagi saya. Yang ada yang tak pertahankan dengan pendeta terus tidak mau ke kebun, tidak mau bersih rumput. Oh, sampah-sampah di sungai tak kumpulkan, tak bakar. Yang lain malah membakar, apa yang lain malah buai sampah di sungai. Nanti kapan kamu tak tulis, sungaiku jernih, sungaiku kehidupan, bukan tempat sampah. Nanti tak bikin tulisan. Mana ada sungai yang kotor, tempat sampah, tancap di tulisan. Kita mencintai lingkungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai Ayub belajar dari situasi kondisi yang sedemikian. Kita baca kembali Ayub 28. Kita belajar kembali bagaimana Ayub memahami kehidupan sehingga Ayub eksis. Tantangan, ujian yang berat diselesaikan dengan tuntas oleh Ayub. Manusiawinya Ayub protes. Singkat cerita, kenapa terjadi seperti ini? Kurang apa Tuhan? Tetapi kenyataannya Tuhan tidak berkenan ketika Ayub demikian. Akhirnya Ayub dikasih pengertian. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ayub pasal 28. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalam. Jadi kalau sudah membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di situ Tuhan menunjukkan kepada Ayub tentang aktivitas hidup manusia. Kesibukan manusia terkait dengan materi merupakan kebutuhan hidup yang melekat, yang harus dicari, diupayakan sehingga manusia itu eksis sebagai manusia yang bertanggung jawab. Mereka berupaya, bekerja keras, membanting tulang demi keluarga. Itu baik. Bukan berarti saya menganjurkan saudara tidak bekerja keras. Bekerja keras baik, itu bagus. Tetapi terlebih dari itu, ketika itu semua kita kerjakan tanpa kuasa dari Tuhan, kita kerjakan tanpa kasih sayang, maka tidak ada artinya. Ayat seterusnya, ayat yang ke-12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia Dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya Ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Jadi ketika manusia itu terfokus kepada pekerjaan yang materi, yang rasio, maka kita tidak akan menemukan hikmat. Kita tidak akan menemukan makrifat itu. Sebab tujuan bekerja tidak mencari itu, tetapi kita bekerja untuk mencari materi, mencari upah. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita berdagang, kita mencari untung, tujuannya ke sana. Nah, kita bekerja itu perlu diperlengkapi dengan hikmat, perlu diperlengkapi dengan kuasa. Jika nanti ada bedanya, orang yang bekerja tanpa hikmat, orang yang bekerja tanpa kuasa,
orang yang berbisnis dengan kuasa dan orang yang tidak berbisnis tanpa kuasa, nanti akan ada bedanya. Teruskan dulu. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasuli. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca atau ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik habur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Memiliki hikmat, memiliki kuasa Tuhan, memiliki kodrat ilahi itu lebih baik dari yang lain-lain tadi. Terus permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, Bahkan tersembunyi bagi burung di udara. kebinasaan dan maut berkata, Hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Terus, Ia juga mengenal tempat kediamannya, ya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit, ketika ia menetapkan kekuatan angin, dan mengatur banyaknya air ketika ia membuat ketetapan bagi jalan hujan, dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. menjauhi kejahatan, maka kita menuju makrifat. Takut akan Tuhan, maka kita akan dibawa kepada kesempurnaan sang hikmat itu. Ini bagi manusia. Jadi menyediakan wadah untuk diisi dengan kekuatan hikmat dan makrifat, maka menjauhi kejahatan, kelakuan yang buruk, tindakan yang buruk, tabiat yang buruk, itu kejahatan. Jauhi itu. Keinginan mata, 1 Yohanes pasal 2 kata, keinginan mata, keinginan rasa, keangkuhan hidup, jauhi itu. Demi tanggung jawab misi, maka kita harus berjuang, kita berusaha. Bisa itu jalan menuju hikmat makrifat. Tidak ada cara lain selain kita ini takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam hal takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka kita dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi wadah-wadah berkat hikmat makrifat itu, kodrat ilahi itu, dengan ketahiran, mohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika kita mohon pengampunan kepada Tuhan, maka dari hari ke hari kita ini terus diisi. 2 Petrus pasal 1 ayat 8 dikatakan, ketika kita memiliki iman dan bertumbuh kepada kasih itu, maka kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Kristus. Giat dan berhasil. Maka aktivitas demi memahami kehendaknya Kristus. Waktu-waktu yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin bagi kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita akan naikkan pujian, sujud di altarnya bila hati terasa berat.